Shalom, selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di rumah, yang berada di mana saja Bapak Ibu sidang jemaat berada, yang sedang mengikuti live streaming pada sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita masih boleh beribadah melalui ibadah live streaming ini. Biarlah Tuhan senantiasa berikan kita kekuatan, kesehatan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Ada kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Ada kasih Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Amin. Penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan begitu luar biasa untuk kami. Untuk kita semua. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tuhan tetap ada bersama kita. Mari kita buka hati kita. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja untuk kita semua. Izinkan Roh Kudus untuk menjamah setiap hati dan pikiran kita. Biarkan Tuhan melawat setiap kita, menjamah setiap kita, memenuhi setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami ada di sini Tuhan, bukan karena oleh kuat dan gagah kami. Kami ada karena kasih kemurahan yang luar biasa dari Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak habis-habisnya ucapan syukur ini Tuhan kami naikkan kepadamu. Hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Biarlah mulut lidah kami tetap memuji-Mu, tetap mengagungkan Engkau Tuhan. Kami tetap meninggikan nama-Mu. Engkau yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Engkau selalu ada di setiap musim hidupku. Selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, dan kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Yes Yesus, jiwaku, amin, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua Tuhan, hanya bersama-Mu Yesus. Amin. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Yes, Yesus. Engkau yang memberi pertolongan bagi setiap kami Tuhan. Yes, Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yes, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, dan ku lewati semua. Yes, Yesus, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, dan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah Anugerah-Mu melimpah bagi hidup kami. Yesus Tuhan, cinta-Mu, kasih-Mu melimpah, memenuhi kami Tuhan. Ya Yesus, kasih hati kami, Kaulah pertolongan kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami, perlindungan dan kekuatan kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kaulah Allah kami, Kaulah Raja kami, kekuatan kami hanya ada pada-Mu Tuhan. Engkau yang beri kami kemampuan, Engkau yang beri kami kekuatan Tuhan. Yes Tuhan, Kaulah kami yang selalu peduli. Kau pedulikan hidup kami Tuhan. Yesus, ya Rabba ya Rabba Shantai. Ya Rabba Ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba Shantai. Ya Rabba Ya Rabba Shantai.
bagian dari hidup kami, yang terbaik dari hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Membawa sembah kami kepadamu, membawa hidup kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Kami bersyukur Yesus. Biarlah kami mau terus hidup untuk Engkau Tuhan, hidup untuk menyembah-Mu Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hanya mau hidup bagimu Tuhan. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
terus mengalir melimpah dalam setiap kami. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau dahsyat bagi kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sore, shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah kita dari rumah masing-masing. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersatu hati dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Sekalipun mungkin kami terbatas dengan ruang dan waktu, tetapi itu tidak mengurangi sebuah esensi kami boleh bersekutu dengan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau berkata-kata Tuhan kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami menjadi tanah-tanah hati yang lembut untuk ditaburi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Sore hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat, kalau kita pelajari di sini, tema kita pada minggu ini adalah hati-hati versus terburu-buru. Bapak Saudara kasih Tuhan, bicara soal hati-hati itu, kalau kita melihat dalam setiap aspek kehidupan kita, hati-hati sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang. Bapak Saudara kasih Tuhan, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam bisnis, dalam bidang sosial, di dalam politik, pendidikan, kesehatan, bahkan bisa dikatakan dalam segala aspek hidup kita. Sikap hati-hati itu sangat dibutuhkan. Amin. Nah, Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam pengertian daripada hati-hati itu artinya mengetahui pentingnya waktu yang tepat dalam melakukan yang benar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati-hati itu juga diartikan waspada. Jadi sikap kita tidak sembarangan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Nah, sebab apabila dalam kehidupan kita bertindak dengan tidak hati-hati, itu dampaknya tidak akan menjadi baik dalam pekerjaan, dalam sebuah pengambilan keputusan. Itu dampaknya tidak akan menjadi baik, Bapak Saudara kasih Tuhan. Apapun itu, ketika mengatasi sebuah masalah kita tidak berhati-hati, itu juga dampaknya juga akan fatal. Nah, ada banyak hal Bapak Saudara dalam kehidupan kita. Nah, sikap orang yang tidak hati-hati itu ciri-cirinya seperti ini Bapak Saudara. Tidak berpikir panjang. Jadi tidak menggunakan hikmat, tidak menggunakan akal pikirannya. Kemudian menuruti hawa nafsu, emosional dan egoisme. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak orang yang lebih menuruti hawa nafsunya, egoismenya, sehingga tidak ada sikap hati-hati dan akhirnya akan berdampak fatal. Tidak akan menjadi lebih baik, tapi hancur dan buruk, Bapak Saudara kasih Tuhan. Orang yang tidak hati-hati itu tidak ada atau kurang pertimbangan di dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam bertindak, Bapak Saudara kasih Tuhan. Tidak ada pertimbangan, sehingga apa yang dilakukannya itu cenderung akan berujung kepada hal yang tidak baik. Nah, juga orang yang tidak berhati-hati itu tidak didasari hukum, tidak mematuhi atau mengikuti aturan, dan juga tidak mengikuti firman Tuhan. Jelas Bapak Saudara kasih Tuhan. Nah,
Saudara kasih Tuhan, memang kalau kita pikir ketika kita tidak berhati-hati, sudah jelas bahwa dampaknya itu tidak akan pernah baik. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara kasih Tuhan, hati-hati sekali lagi itu dibutuhkan di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa bertindak hati-hati? Bagaimana sih kita ini sebagai anak-anak Tuhan bertindak hati-hati? Menurut kebenaran firman Tuhan, yang pertama, di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8 dikatakan di sana, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, menurut kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan, bertindak hati-hati itu berarti kita bertindak sesuai dengan hukum atau kebenaran firman Tuhan. Ini adalah hal yang pertama dan yang utama. Bila mana kita bertindak hati-hati itu berarti kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti apabila kita bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan, jelas kita tidak sedang berhati-hati. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan, bila mana kita bertindak hati-hati itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dalam segala sesuatu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dikatakan kita berhati-hati apabila itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat penting yang Tuhan tekankan, supaya kebenaran firman itu menjadi dasar ketika kita bertindak secara hati-hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Tuhan menyatakan kepada Yosua, Bapak Saudara kasih Tuhan, supaya Yosua ini bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Dikatakan di sini, supaya apa? Supaya engkau beruntung. Bahkan dikatakan supaya perjalananmu berhasil. Akan berhasil dan beruntung ketika kita bertindak hati-hati dalam kehidupan kita, dalam kita berbisnis, dalam kita bekerja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bertindak hati-hati adalah ketika kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua adalah bagaimana kita bertindak hati-hati adalah ketika kita bertindak dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Amsal 3 ayat 19 dikatakan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Haleluya. Ayat 20 dikatakan, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, Allah sendiri jelas memberi contoh ketika Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah bertindak dengan hati-hati.
dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Jadi orang yang bertindak hati-hati itu, dia bertindak dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Seperti Allah telah memberi contoh ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Allah bertindak dengan hikmat. Tidak bisa kita bayangkan, Bapak Saudara kasih Tuhan, apabila Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak dengan hati-hati, tidak dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan, apa jadinya bumi dan segala isinya? Mungkin bentuknya bukan bulat, Bapak Saudara, tapi tidak berbentuk dengan bagus. Mungkin mata kita tidak dua, hidung kita tidak satu, tetapi tidak beraturan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Namun Allah kita tidak demikian. Allah kita menciptakan langit dan bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dengan hati-hati, dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Nah, hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan itu, kita bertindak dengan hati-hati. Dan kalau kita lakukan itu, Bapak Saudara kasih Tuhan, ada banyak hal manfaat yang kita dapatkan. Bapak Saudara kasih Tuhan, kita baca kelanjutannya di ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Saudara kasih Tuhan. Awalnya Allah telah memberikan contoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca ini, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini Tuhan ciptakan dengan hati-hati ketika Tuhan bertindak, dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Dan diteruskan di ayat-ayat berikutnya, diteguhkan buat kita supaya kita bertindak juga dengan hati-hati, dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Dikatakan di situ menjadi kehidupan bagi jiwa kita, menjadi perhiasan bagi leher kita, dan kita berjalan dengan aman, tidak akan tersandung, terantuk pada batu. Bahkan kita bisa dikatakan berbaring dengan tidur nyenyak. Artinya, Saudara kasih Tuhan, ketika kita bertindak dengan hati-hati dalam hidup kita, maka banyak hal yang akan kita dapatkan. Hal yang baik, keberuntungan, keberhasilan. Dan kita akan menikmatinya. Nah, Saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus bertindak dengan hati-hati, di mana kita harus bertindak dengan hikmat, dengan pertimbangan dan kebijaksanaan? Bapak Saudara kasih Tuhan, kenapa bertindak dengan hikmat itu merupakan salah satu unsur kita bertindak hati-hati? Dengan kita memakai hikmat, kita bisa memahami duduk perkara dalam sebuah persoalan. Kita bisa memahami perihal apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Di tengah situasi yang terjadi saat-saat ini, Bapak Saudara, virus corona yang melanda bangsa kita, ini sebuah pandemik, Bapak Saudara, wabah dunia, bukan main-main. Kalau kita pahami dengan cermat, dengan benar, dengan hikmat itu,
maka seharusnya kita bisa bertindak hati-hati. Kita tidak masa bodoh dan berkata saya tidak takut. Dengan ceroboh kita tidak menjaga kesehatan. Kita tidak melindungi diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, bertindak hati-hati itu jelas kita bukan bertindak bodoh. Lalu kita beranggapan bahwa Tuhan melindungi kita, lalu kita bertindak ceroboh. Bukan seperti itu. Itu bukan tindakan hati-hati, Bapak Saudara kasih Tuhan. Hari-hari ini, walaupun di tengah badai virus corona, sebagai orang-orang yang bertindak hati-hati, maka kita harus memakai hikmat kita, memakai pertimbangan kita, dan harus bijaksana, menjaga kesehatan, melindungi diri kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan pertimbangan, dengan tujuan apa, Saudara? Supaya dapat merencanakan. Kalau kita mempertimbangkan sesuatu, Bapak Saudara kasih Tuhan, itu berarti kita bertindak hati-hati. Kita mempertimbangkan dalam sebuah persoalan apa yang harus kita kerjakan. Kita bisa mempersiapkan sebuah formula, sebuah jalan keluar, sebuah sikap yang tepat untuk kita lakukan. Sehingga ketika ada pertimbangan dalam pemikiran kita, dalam perencanaan kita, maka yang kita lakukan itu jatuh pada waktu yang tepat, tidak tergesa-gesa, Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kebijaksanaan. Haleluya. Orang yang hati-hati pasti bertindak dengan bijaksana. Bertindak dengan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, bertindak hati-hati bukan berarti kita menyimpang dari perhitungan dan logika manusia. Kalau kita membaca pembacaan WPDA kita hari ini dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-9. Di situ diceritakan bahwa jemaat Makedonia itu memberi sesuai dengan kemampuan. Bahkan dikatakan di situ melampaui kemampuan. Padahal mereka sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Mereka miskin dikatakan di situ. Tetapi mereka bisa memberi melebihi kemampuan mereka. Ini seolah-olah bertentangan dengan nalar manusia, Bapak Saudara. Seolah-olah ini tidak bijaksana. Bahkan mungkin bisa dikatakan ini enggak bersikap hati-hati. Tapi apa maksudnya, Bapak Saudara kasih Tuhan? Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ketika ada pembagian sembako kepada jemaat yang tidak mampu, Bapak Saudara kasih Tuhan, ada seorang jemaat yang dia tinggal di sebuah kos. Tentunya dalam keadaannya ini layak untuk menerima bantuan. Kita memberi, kita membantu. Tetapi Bapak Saudara kasih Tuhan yang luar biasanya, ketika ada sebuah program bakti sosial bagi warga di sekitar satelit, Bapak Saudara kasih Tuhan, jemaat ini yang menerima bantuan sembako itu, saya kaget, Bapak Saudara kasih Tuhan. Ternyata dia juga dengan kerelaan hatinya memberi bantuan, turut berpartisipasi, memberikan beberapa produk atau beberapa barang, Bapak Saudara kasih Tuhan. Walaupun nilainya mungkin tidak terlalu besar banget, Bapak Saudara, tetapi yang menjadi perhatian kita,
Ini seolah-olah bertentangan dengan logika manusia. Seperti jemaat Makedonia, Bapak Saudara kasih Tuhan. Apakah mereka tidak bertindak dengan hati-hati? Toh keadaan mereka miskin, tidak mampu. Coba Bapak Saudara bayangkan kalau itu di posisi kita. Kita dalam keadaan seperti saat ini, efek dari corona, banyak orang di PHK. Pasti kita berpikir, saya sendiri kurang. Kok saya harus memberi? Bapak Saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan? Bertindak hati-hati itu berarti kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun itu bertentangan dengan logika manusia. Tetapi sesungguhnya itu yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi sikap kita sebagai anak Tuhan? Yakobus 4 ayat 13 sampai 15 di situ dicontohkan Bapak Saudara. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang jika hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Bapak Saudara kasih Tuhan, di sini kita harus melihat Bapak Saudara, ketika kita bertindak hati-hati, kita harus melibatkan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Saudara kasih Tuhan, memang kita harus bertindak hati-hati itu menggunakan hikmat kita. Tetapi kehendak Tuhan itu yang nomor satu. Sekalipun kelihatannya bertentangan dengan pikiran kita. Tetapi saya percaya kalau kehendak Tuhan yang terjadi, yang kehendak Tuhan yang kita lakukan, maka kita telah bertindak dengan hati-hati. Amin. Sebab apa? Sebab Tuhan tahu apa yang terjadi di depan Bapak Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Jadi libatkan Tuhan dalam setiap pemikiran kita, dalam setiap pertimbangan kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap keputusan kita. Libatkan kehendak Tuhan, kita harus utamakan. Puji nama Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Saudara kasih Tuhan, bertindak hati-hati itu berarti kita bertindak sesuai dengan waktu yang tepat. Nah Bapak Saudara kasih Tuhan, orang yang bertindak hati-hati bukan berarti lamban di dalam melakukan sesuatu. Bukan Bapak Saudara kasih Tuhan. Walaupun di dalam kitab Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah Bapak Saudara kasih Tuhan, tema kita dikatakan di situ hati-hati versus terburu-buru atau tergesa-gesa Bapak Saudara kasih Tuhan. Dikatakan firman Tuhan jelas bahwa orang yang tergesa-gesa itu akan salah langkah. Saya begitu banyak mengalami juga Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika kita tergesa-gesa, kebanyakan akan salah langkah. Tidak selalu orang yang tergesa-gesa itu salah langkah. Apakah benar begitu? Bagaimana dengan pernyataan itu Bapak Saudara kasih Tuhan? Apakah betul tidak selalu yang tergesa-gesa itu salah langkah? Kita harus pahami Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau saya mengatakan segala sesuatu yang tergesa-gesa 99,9% itu tidak akan bertambah baik. Contohnya saya akan kasih contoh. Bapak Ibu makan tergesa-gesa, enak? Pasti gak enak kan? Bisa tersedak. Mandi tergesa-gesa, gak akan bersih. Mengerjakan sesuatu tergesa-gesa, pasti tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Jelas
Presentasi terbesar, orang yang tergesa-gesa, terburu-buru, tidak membawa dampak yang baik, tidak nyaman, bahkan langkah kita bisa salah. Nah, jadi harus kita bisa membedakan antara terburu-buru, tergesa-gesa dengan orang yang ulet, rajin, cekatan. Itu beda. Kalau orang ulet itu kerjanya cepat. Itu bukan terburu-buru, tergesa-gesa, bukan Bapak Saudara. Kita tetap bertindak hati-hati, tetapi dalam bekerja kita rajin seperti core value kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Orang yang berhati-hati itu bisa meminimalisir dampak negatif dari sebuah tindakan yang diambilnya. Orang yang berhati-hati mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Begitu banyak manfaat dalam kehidupan kita. Hari-hari ini 3 hal yang menjadi berkat buat kita. Perhatikan baik Bapak Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita bertindak hati-hati. Itu kalau kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi patokan utama. Dan yang kedua, dengan hikmat, pertimbangan dan kebijaksanaan. Itu penting Bapak Saudara kasih Tuhan. Dan yang ketiga, bertindak sesuai dengan waktu yang tepat. Sekali lagi Bapak Saudara kasih Tuhan, jangan lupa kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini Bapak Saudara kasih Tuhan. Berhati-hati. Haleluya. Kalau hari-hari ini Bapak Saudara saat ini yang sedang mengikuti live streaming, yang saat ini kita mengalami bahwa kita begitu banyak kali tidak bertindak hati-hati. Mari kita mau belajar Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari kita mau saat ini menghadap Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu boleh tetap duduk, Bapak Ibu boleh berdiri, tetapi dalam hadirat Tuhan saat ini kita melihat diri kita. Kita mungkin berkata, Tuhan, aku seringkali tidak hati-hati, aku seringkali ceroboh, aku seringkali salah dalam mengambil putusan. Tuhan, kalau itu adalah diri kita, mari kita akan berkata kepada Tuhan, mampukan kami. Haleluya. Kita meminta kepada Tuhan memberikan hikmat-Nya untuk menolong kita supaya kita bisa bertindak hati-hati. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, terpujilah nama-Mu. Jika Bapak Ibu saat ini sedang mengalami situasi yang sulit, terlebih saat ini ketika kita mengalami himpitan karena dampak ekonomi, dampak wabah yang terjadi atas bangsa kita, dan kita menjerit di tengah situasi ini. Dalam hal-hal seperti ini, dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan tindakan yang hati-hati. Apabila saat ini kita juga sedang menghadapi persoalan dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga, tindakan hati-hati, tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tindakan penuh hikmat, pertimbangan dan kebijaksanaan, itu dibutuhkan supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan, tidak salah di dalam mengambil sebuah tindakan. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Tolong setiap kami Bapa. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami tidak sanggup berjalan sendiri.
Hari-hari ini banyak hal persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Seringkali Tuhan kami tidak bertindak hati-hati. Banyak kali tindakan kami keliru Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah setiap kami Bapa. Mampukan kami. Ajar kami Tuhan. Untuk senantiasa bertindak sesuai dengan hukum dan ketetapan firman-Mu. Dalam pikiran, dalam pertimbangan, dalam keputusan, dalam tindakan itu Tuhan yang kami ambil, biarlah kami penuh hikmat, pertimbangan dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan ini Tuhan sesuai dengan waktu-Mu yang tepat. Sehingga apa yang kami lakukan itu akan berujung kepada hal yang baik, berujung kepada manfaat dan tujuan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengangkat tangan. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan mampukan agar tindakan hati-hati itu boleh ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar. Kami percaya kebenaran firman-Mu sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Engkau memampukan kami untuk bertindak lebih hati-hati. Bertindak sesuai dengan firman-Mu, bertindak dengan hikmat-Mu, bijaksana dan penuh pertimbangan. Terlebih kami melibatkan Engkau, supaya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan itu Tuhan akan membawa hal yang baik, akan membawa berkat, keberhasilan, keberuntungan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Dan Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan dan membimbing kami Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama menutup di dalam doa dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, ibadah kami, tidak akan pernah sia-sia. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, itu boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau akan melindungi dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu, dari tempat Bapak Ibu kita mengangkat tangan. Terima berkat Tuhan. Bapak saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai sidang jemaat sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati dalam seluruh hidup Bapak Ibu Saudara sidang jemaat semuanya. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan kita terima hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin.